Indonesia menyapa. Dengar di masa pandemi seperti sekarang ini, interaksi fisik dan sosial masyarakat dibatasi hampir pada setiap kegiatan, sehingga berpengaruh juga dalam manajemen bencana. Salah satu solusi dalam mengatasi terbatasnya interaksi ini adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam membangun kapasitas bencana masyarakat. Dan kami akan hadirkan perbincangan mengenai gotong royong digital manajemen bencana di masa pandemi. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Insinyur Agus Wibowo MSc, Dr. Insinyur Agus Wibowo MSc yang merupakan Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, dan nanti juga ada Pak Aditya Yusuf dari petabencana.id. Saya sapa dulu Pak Agus. Pak Agus, selamat malam Pak. Pak Agus, selamat malam Pak. Pak Agus Wibowo. Oke, selamat malam. Ya. Pak Agus, bisa dengar suara saya dengan baik ya Pak Agus ya? Ya, di mute ternyata. Ya. Ya, Pak Agus, sebenarnya di masa pandemi seperti sekarang ini ya Pak, apa kesulitan yang dihadapi oleh BNPB dalam manajemen bencana? Ya, jadi prinsipnya kita tetap bekerja. Jadi kalau sekarang ini karena kita ada namanya COVID, jadi kita ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Seperti pertama misalnya harus pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan yang lainnya itu. Jadi itu perlu dipenuhi. Jadi tetap dikerjakan, tapi setiap personel maupun petugas yang turun ke lapangan atau di kantor harus memenuhi protokol kesehatan yang ada. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma ada sedikit saja di space atau karena kita menghindari penularan COVID sehingga kita melakukan protokol kesehatan. Tapi tetap bekerja terus. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar dulu ya Pak, seperti apa sih sebenarnya manajemen bencana dari BNPB begitu Pak? Ya, dari sisi bencana, kalau kita lihat bencana itu kan kita ada 3 fase. Jadi penanggulangan bencana itu dibagi di fase sebelum bencana atau pra bencana. Itu kemudian fase recovery atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk fase-fase pra bencana misalnya seperti kita perlu identifikasi dulu, ada pencegahan. Kita identifikasi ada bencana, kalau bisa cegah maka langkah berikutnya adalah kita mitigasi. Mitigasi itu artinya kita mengurangi resiko yang kita hadapi. Ada berbagai cara untuk mengurangi resiko, misalnya dengan cara membangun bangunan fisik, atau secara sosial misalnya dengan cara edukasi, atau dengan cara transfer itu misalnya asuransi, risk transfer tadi asuransikan. Nah, selanjutnya setelah itu kita perlu menyiapkan semacam peringatan dini atau early warning system. Jadi bencana kita yakin akan datang, maka kita perlu menyiapkan early warning system supaya masyarakat sebelum bencana datang kita siap-siap bisa menghindar sehingga korban bisa dikurangi. Dan langkah berikutnya yang paling akhir, yang paling dekat dengan bencana, kita sebut sebagai kesiapsiagaan, yaitu bahwa kita udah ada informasi, misalnya informasi dari BMKG tentang banjir, udah tahu cuaca ekstrim, kemudian ada hujan deras, kemudian sungai udah tinggi airnya, jadi kita siap-siap, jadi personel disiapkan, tenda-tenda disiapkan, logistik disiapkan, kemudian rute-rute evakuasi disiapkan, diedukasi, jika terjadi warning atau warning system atau peringatan dini dari petugas, maka rakyat bisa segera melarikan diri ke tempat yang aman. Itu salah satu kesiapsiagaan. Nah, setelah akhirnya kan terjadi bencana juga. Jadi kalau di sana kita melakukan namanya tanggap darurat. Di tanggap darurat itu biasanya ada beberapa pekerjaan, ada 6 minimal. Pertama adalah terjadi bencana melakukan seberapa luas, kemudian rekomendasinya seperti apa. Nah, nanti akan dilaporkan kepada pimpinan daerah tentunya. Setelah dilaporkan pimpinan daerah, nanti pimpinan daerah akan menetapkan apakah perlu ditetapkan status darurat, keadaan darurat atau tidak. Nah, itu biasanya kalau memang betul-betul bencana seperti yang saat COVID ini akan ditetapkan status tanggap darurat. Nah, setelah status tanggap darurat, maka kita akan melakukan pembentukan petugasnya atau satgasnya untuk mengurus menanggulangi bencana tersebut, dan selanjutnya akan melakukan tahapan-tahapan seperti pertolongan dan evakuasi. Kita tolong evakuasi rakyat yang terdampak,
kemudian kita juga melindungi kelompok-kelompok rentan, dan kita juga mulai membangun fasilitas-fasilitas darurat yang rusak supaya aktivitas masyarakat bisa dipulihkan. Seperti itu kira-kira. Dan terakhir, setelah bencananya reda, maka kita akan mulai proses yang kita sebut sebagai rehabilitasi atau memulihkan. Ini biasanya proses pemulihan itu cukup panjang, biasanya bisa sekitar 3 tahun, supaya betul-betul lokasi-lokasi bencana yang terdampak tadi bisa pulih seperti sedia kala. Kira-kira seperti itu. Jadi ada tanggap darurat dan ada pasca bencana atau recovery. Bagus, dari proses-proses itu kelihatannya yang penting adalah di prabencana ya Pak, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mereka bisa menyiapkan diri menghadapi bencana. Salah satunya kan itu Pak Agus ya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang nih Pak, COVID-19, interaksi dibatasi. Bagaimana efektivitas dari program prabencana itu? Ya. Jadi kalau COVID ini kan istilahnya bencana itu selalu berulang. Jadi COVID ini bencananya udah terjadi sangat lama, tahun 1900-an, tepatnya 1918 kurang lebih. Dulu pernah terjadi, kemudian kita lama sekali nggak pernah ada. Sebenarnya ada bencana pandemi itu udah sering sekali, tapi tidak segede ini. Kita mengenal ada pes, kita mengenal ada antrak, kemudian kita mengenal yang paling berat yang beberapa tahun yang lalu adalah flu burung, flu babi, flu unta, itu kan ada sebenarnya, tapi tidak separah yang sekarang ini. Karena yang sekarang ini kan virus coronavirus itu, yang COVID-19 ini sangat cepat menyebar. Kita ada deteksi pertama kali di Cina, kemudian dengan waktu beberapa bulan udah sangat cepat sekali nyebar ke hampir ke 200 negara lebih sekarang itu, 216, 215 negara sekarang ini. Jadi sangat cepat dan tidak, kalau kita lihat dari death rate-nya, kematiannya kan tidak terlalu tinggi, sekitar 3%. Tapi kalau di Indonesia cukup tinggi sekarang ini, karena mungkin beda dampaknya beda di kita, itu seperti itu. Jadi kita bisa lihat, jadi ini sangat cepat sekali sehingga masyarakat tidak terlalu siap menghadapinya. Baik pemerintah maupun masyarakat. Kita lihat juga yang tidak siap tidak hanya Indonesia. Kita lihat seluruh dunia pun tidak siap juga menghadapi pandemi yang sangat cepat ini. Itu dalam memberikan edukasi ke masyarakat dengan dibatasi karena pandemi seperti sekarang ini, bagaimana Pak caranya? Termasuk juga soal pemanfaatan teknologi misalkan seperti itu. Jadi pandemi ini kita udah tahu dari berbagai para ahli udah menyampaikan bahwa pandemi ini bisa diselesaikan dengan 2 cara. Satu adalah jika kita bisa menemukan vaksinnya. Ya, pertama itu, kalau kita ketemu vaksin, kita vaksin semua bisa terhindar dari sakit ini. Kemudian yang kedua adalah dengan cara edukasi. Edukasi itu kita lakukan dengan cara supaya masyarakat bisa memutus rantai. Itu ada protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan sebagainya. Itu adalah semacam cara-cara untuk menghindari supaya tidak tertular. Itu edukasi sehingga masyarakat paham. Itu jadi tantangannya masyarakat paham. Kemudian karena kita ada protokol kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang tidak keluar atau banyak yang di rumah saja. Ada program di rumah saja, takut keluar rumah karena takut tertular, sehingga mereka di rumah. Sehingga mereka banyak memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini kita menggunakan misalnya dengan cara Zoom meeting. Dari pertemuan kita lakukan dengan cara Zoom meeting. Kemudian pendidikan juga dilakukan Zoom meeting dengan teknologi seperti ini. Jadi teknologi itu sangat membantu sehingga masyarakat masih bisa beraktivitas. Bahkan sampai saat ini kita bisa lihat sekali toko-toko online yang buka. Jadi online shopping itu mulai sangat cepat juga. Bahkan nanti pengumpulan data pun kita bisa melakukan dengan teknologi komunikasi ini. Salah satunya survei atau pengumpulan data-data lain kita banyak menggunakan teknologi supaya tidak saling kita karena harus memenuhi protokol kesehatan sehingga tidak harus berdekatan, tapi kita masih bisa berinteraksi dan mengirimkan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan atau dibutuhkan oleh suatu instansi sehingga kita tetap bisa mengambil keputusan dengan data-data yang kita kirim secara elektronik atau secara teknologi tadi. Demikian, itu yang teknologi sangat membantu supaya kita tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, Pak Agus, problemnya adalah kan tidak semua daerah Indonesia, Pak, terpapar teknologi atau internet ya, Pak. Masih banyak daerah di Indonesia yang blank spot internet bahkan seperti itu. Nah, itu bagaimana supaya edukasi ke masyarakat bisa sampai di luar daerah-daerah yang memang sudah punya jaringan internetnya begitu, Pak? Seperti apa programnya, Pak? Jadi kita ada beberapa pendekatan dengan teknologi. Pertama dengan cara internet dengan visual seperti ini. Pakai Zoom, pakai Google Meet atau pakai teknologi lain.
Kedua, kita juga menggunakan pendekatan dengan cara televisi atau dengan radio. Ini melakukan dengan radio komunikasi ya, seperti ini, dengan siaran radio. Karena dengan siaran radio tentunya masyarakat lebih mudah mendapatkan teknologinya, nggak terlalu mahal. Dengan cara radio dia bisa mendengarkan informasi, tapi kekurangannya tidak bisa melihat secara visual. Tapi secara komunikasi suara mereka bisa mendapatkan dan tetap dia mendapatkan pelajaran. Dan saya kira jaringan radio khususnya RRI itu sudah bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air itu. Saya kira sudah menjangkau dan mereka bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan juga. Tapi peran serta organisasi masyarakat bagaimana? Ini kan ada seperti petabencana.id begitu ya Pak Agus ya. Nah itu bagaimana peran-peran mereka yang berikan seperti sekarang ini Pak? Ya, peta bencana.id tadinya didesain untuk mengumpulkan data-data bencana. Ya, untuk mengumpulkan data-data bencana tentunya bisa dimanfaatkan juga untuk sistem pelaporan masyarakat, misalnya masyarakat yang terkena dampak COVID. Saya di sini ada dampak COVID, terkena dampak COVID, kemudian bisa melaporkan titiknya, kirim ke peta bencana.id, bisa tahu lokasinya ada di mana. Kemudian juga bisa menyampaikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhannya. Di sini misalnya di lokasi sini kita membutuhkan bantuan, kita perlu logistik, di sini sinyalnya bagus, sehingga kita perlu data-data lain yang bisa dikumpulkan ke dalam peta bencana.id tadi dan ditampilkan, kemudian bisa disampaikan ke kebijakan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Itu salah satu contoh-contoh yang bisa digunakan oleh peta bencana.id, karena memang peta bencana didesain untuk keperluan tersebut. Jadi orang bisa melaporkan dengan HP atau dengan sosial media atau dengan teknologi-teknologi yang lain, mungkin SMS juga bisa, sehingga kita bisa melaporkan dan bisa ditampilkan di data-data tersebut di tempatnya peta bencana.id. Kita masih tunggu sambungan dengan Pak Aditya Yusuf dari peta bencana.id nih Pak Agus ya, untuk jauh begitu ya Pak Agus ya. Tapi begini Pak, kalau dari hasil analisa ya Pak yang sudah diberikan oleh BNPB edukasi masyarakat lewat teknologi maupun daerah yang belum terpapar teknologi begitu ya, di masa pandemi seperti sekarang ini efektivitasnya bagaimana? Apakah memang cukup bagus begitu Pak? Jadi ini memang ada beberapa daerah-daerah yang blank spot, itu kita akui, seperti di daerah-daerah tidak harus di luar Jawa, di Indonesia, di Jawa pun masih ada, seperti kasus di Gunung Kidul. Ada anak yang tidak bisa sinyal, harus pergi turun dulu ke tempat yang ada sinyalnya, seperti itu. Jadi kasusnya tidak hanya ada seperti itu. Jadi apalagi di luar Jawa yang masih jauh, jarang penduduknya, itu mungkin sinyal-sinyal belum bisa dihandle. Tapi dengan radio saya kira bisa dijangkau kemanapun, ke seluruh pelosok Indonesia, itu salah satunya. Jadi di BNPB kita punya sistem namanya Inaris personal. Jadi Inaris itu kita melakukan ada suatu untuk menilai dirinya sendiri, apakah dia termasuk resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah. Ini hampir seluruh orang di seluruh Indonesia menggunakan ini untuk melaporkan. Kita bisa lihat data-datanya cukup banyak ini. Kalau kita lihat sampai hari ini sudah ada sekitar 16.000 orang yang melaporkan, dan rata-rata kita bisa lihat bahwa 70% yang mengisi adalah resiko rendah. Itu salah satunya, ada resiko rendah. Resiko rendah sekitar 20 orang, resiko rendah itu salah satunya. Jadi kita bisa melihat di Indonesia itu karakteristiknya seperti apa. Tapi ini kan masih hanya menjangkau orang-orang yang bisa menggunakan handphone, smartphone yang bisa menginstal Inaris. Sedangkan tidak bisa menjangkau hal-hal yang lain seperti orang-orang yang tidak punya handphone dan sebagainya. Untuk itu mungkin kita bisa memanfaatkan saluran-saluran lain, misalnya seperti RRI ini bisa digunakan untuk melakukan survei-survei, sehingga kita bisa menggunakan untuk keperluan kebijakan di instansi pemerintah, sehingga bisa membantu pemerintah untuk keperluan hal tersebut. Agus, untuk gotong royong penanganan bencana ini kan tidak hanya lembaga-lembaga sosial atau NGO begitu ya Pak ya, tapi kan juga dibutuhkan peran serta dari Pemda di masing-masing daerah. Selama ini bagaimana Pak peran serta mereka? Jadi dari gugus tugas pusat atau gugus tugas daerah, kita khususnya BNPB mendorong untuk melakukan pendekatan pentahelik berbasis masyarakat. Jadi pentahelik itu kita sebagai porosnya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai porosnya. Kemudian kita melibatkan ada 5 unsur, pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian lembaga usaha, kemudian perguruan tinggi atau ahli-ahli akademisi, dan juga media seperti RRI, baik media RRI, TVRI, maupun media-media yang lain, baik cetak, TV,
radio maupun media lainnya. Itu yang kita gunakan. Jadi kita melibatkan banyak pihak untuk supaya bisa saling gotong royong untuk keperluan tersebut. Misalnya di dalam peta bencana tadi tentunya yang melaporkan kondisi masing-masing tidak hanya dari pemerintah, tapi tentunya pemerintah sebagai motornya. Seperti kalau di daerah kita punya BPBD atau kepala desa atau pegawai-pegawai pemerintah yang bisa diminta untuk melaporkan kondisinya, tapi tapi dari sisi masyarakat atau lembaga usaha atau NGO yang lain juga bisa melaporkan. Nah, kalau kita sama-sama melaporkan sehingga datanya bisa lengkap dan kita lebih komprehensif dan bisa lebih lengkap dan bisa kita pakai untuk keperluan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan lebih tepat tentunya. Tidak, dengan gotong royong seperti ini, kesiapsiagaan masyarakat juga bisa lebih baik dalam menghadapi bencana begitu ya Pak Agus ya? Betul, nah, kita harus gotong royong, itulah salah satu ciri khasnya Indonesia. Jadi ciri khasnya Indonesia adalah gotong royong, kita bersama-sama, bekerja bersama-sama, di tujuan yang sama sehingga kita bisa selesaikan bersama-sama juga. Dengan cara yang beramai-ramai tentunya lebih mudah. Pak Agus, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Selamat malam Pak Agus Wibowo. Tadi pendengar ya Pak Agus Wibowo yang merupakan salah satu orang yang biasa mengurus bencana. Jadi Pak Agus Wibowo adalah Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB. Dan kami juga sudah bersama dengan Pak Aditya Yusuf dari petabencana.id. Pak Aditya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Aditya. Pak Aditya mungkin bisa seperti apa sebenarnya sistem dari petabencana.id ini? Ya, jadi petabencana.id ini sebenarnya adalah platform. Jadi platform pelaporan bencana yang mengambil atau mengumpulkan data itu melalui media sosial. Nah, jadi sistemnya adalah mengumpulkan informasi bencana, laporan dari warga melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Telegram. Lalu kemudian itu nanti akan dianalisis dan lalu ditampilkan dalam suatu platform yang dapat diakses oleh publik dan juga itu dalam sistem real time. Jadi tujuannya adalah kita ingin memberikan satu informasi bencana yang inklusif kepada seluruh masyarakat agar bisa memberikan bantuan atau memberikan efisiensi dalam respon bencana, gitu Pak. Nah, itu bagaimana caranya Pak masyarakat bisa menyampaikan informasi-informasi yang berguna untuk menyusun seperti peta bencana seperti itu? Ya, jadi awalnya itu sebenarnya dimulai dari informasi yang ada di dalam dunia Twitter waktu itu. Jadi balik ke sekitar tahun 2013, waktu itu terjadi satu banjir di Jakarta, daerah Jakarta, dan itu banyak sekali informasi yang beredar di dalam dunia Twitter tentang banjir gitu. Dan di situ dilihat bahwa informasi yang banyak tentang banjir ini dari warga sendiri itu tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan informasi yang reliable atau bisa dipercaya. Dan akhirnya di situ dilihat bahwa ini adalah suatu kesempatan bagi kami, kenapa tidak data ini dikumpulkan dan dijadikan satu untuk ditampilkan dan menjadi informasi yang bermanfaat ke warga. Karena itu informasi ini kita sebut, sistem ini kita sebut dengan crowdsourcing, jadi mengumpulkan laporan-laporan warga dengan sistem kita tarik datanya dengan kata khusus, kata kunci seperti misalnya banjir. Lalu nanti warga itu akan diberikan link untuk mengisi laporan. Jadi sistemnya mereka men-tweet kata banjir atau nanti di Facebook itu kirim pesan ke halaman peta bencana, nanti akan dikirimkan link dan di dalam link itu nanti akan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diisi. Misalnya seperti contohnya lokasinya di mana, lalu ketinggian banjirnya berapa meter atau sentimeter, dan kemudian tambahkan seperti foto atau deskripsi seperti itu. Nanti jadi data ini akan ditampilkan secara real time, itu dalam waktu singkat, hanya beberapa detik, itu bisa langsung tampil di web petabencana.id. Semua orang bisa mengakses dan bisa melihat seperti apa kondisi wilayah atau area yang dijadikan concern gitu. Dan ini bisa membantu masyarakat khususnya dalam mengambil keputusan, contohnya seperti misalnya bernavigasi atau misalnya mengetahui kondisi keluarganya di daerah-daerah tertentu, kayak gitu Pak. Nah Pak Adit, tapi untuk verifikasinya ya Pak, supaya ya
efektivitas informasi yang disampaikan melalui media sosial begitu Pak? Ya, jadi kalau yang kami lakukan dalam hal ini adalah dalam situasi pandemi seperti ini, kami sadar bahwa masyarakat sudah sangat terbatas aktivitasnya, tidak bisa melakukan interaksi sosial lagi seperti itu. Maka penting bagi masyarakat untuk lebih banyak menggunakan interaksi melalui digital seperti itu. Dari situlah kita muncul dengan kampanye seperti gotong royong digital ini. Kenapa gotong royong digital? Karena gotong royong digital ini kami anggap bisa menjadi salah satu alternatif untuk membangun kesiapsiagaan bencana, membangun sistem yang ada di dalam masyarakat, memberikan informasi-informasi yang terpercaya jika terjadi bencana seperti itu. Jadi kita harapkan dengan terbangunnya sistem digital ini, masyarakat bisa tetap bisa mengakses informasi-informasi bencana secara real time dan juga bisa membagikannya gitu jika terjadi suatu bencana seperti itu. Ya, Pak Aditya, mungkin bisa disampaikan kembali bagaimana caranya masyarakat bisa menyampaikan informasi ke petabencana.id ini lewat Twitter, Facebook atau Telegram? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sedang mendengarkan, itu bisa langsung membuka media sosialnya, itu gampang sekali. Kalau untuk Facebook, itu cukup masuk ke dalam laman petabencana.id, di search aja petabencana.id, lalu mulai laporkan bencana, di situ nanti silahkan diikuti tahapannya, nanti akan ada bot yang akan mengirimkan link, klik linknya, lalu dilanjutkan dengan mengisi tahapannya. Untuk Twitter, itu cukup dengan mengetik kata kunci banjir, ketik kata banjir saja, itu langsung akan ada sistem secara otomatis yang akan mendeteksi itu, lalu akan mengirimkan link ke kartu laporan banjir yang bisa diisi. Yang terakhir, untuk sekarang kita juga tersedia di Telegram. Telegram itu bisa dicari, itu akun petabencana.id atau @bencanabot. Di situ juga ada tahapannya, langsung bisa diikuti. Dan itu dalam singkat bisa diisi kartu laporannya dan bisa langsung ditampilkan di web petabencana.id. Baik, kalau begitu Pak Aditya, terima kasih banyak sudah bersama kami dan terima kasih atas informasinya. Selamat malam Pak Aditya. Tadi pendengar ya, kita sudah bersama dengan Aditya Yusuf dari petabencana.id dan juga tadi sebelumnya ada Dr. Insinyur Agus Wibowo, MSc, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB.